Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk hidup. Tentu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat-Nya, untuk menikmati penyertaan-Nya, dan untuk menikmati segala hubungan-hubungan yang akan kita lakukan terhadap orang lain. Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa 4 Oktober 2022, kita berjumpa kembali dalam sapaan pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam Zakaria 8 ayat 16. Saya bacakan demikian. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang telah saya bacakan dan di mana juga saudara telah mendengar ayat yang saya bacakan tersebut, mengajak kita supaya kita berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala interaksi sosial kita terhadap orang lain. Berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar, kita yakin dan percaya bahwa dampaknya pasti sangat baik untuk kita dan akan mendatangkan damai di dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara-saudara, kalau dalam hidup kita dapat menikmati damai, saya pikir itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan bagi kita. Nah, oleh karena itu, saya percaya kita tidak keberatan untuk berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar, karena kita berharap supaya kebaikan dan kedamaian ada dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, hidup dalam kebenaran adalah sesuatu hal yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar. Bahkan boleh dikatakan dengan bahasa sekarang bahwa hidup dalam kebenaran dan melaksanakan hukum yang benar sesungguhnya dapat dikatakan adalah merupakan harga mati yang harus dilakukan, dihidupi oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, berkata benar dalam kehidupan kita itu bukanlah opsi atau bukanlah pilihan, tetapi adalah merupakan satu keharusan
dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kita telah ditebus dari dosa dan dibenarkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Atau dapat dikatakan bahwa hidup dalam kebenaran sama dengan itu adalah merupakan buah iman dari kehidupan kita dan merupakan kehendak Allah yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menasihatkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak boleh tidak, haruslah berjalan di dalam kebenaran. Dan Paulus menasihatkan kita sebagaimana yang dia tuliskan dalam Efesus 6, supaya kita benar-benar berikat pinggangkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Berikat pinggangkan kebenaran adalah merupakan perlengkapan senjata dari Allah yang kita pakai untuk melawan segala tipu muslihat iblis, untuk melawan segala tipu muslihat di dunia ini. Atau bagi kita harus jelas bahwa berikat pinggangkan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran sesungguhnya itu adalah merupakan kekuatan dalam kehidupan kita yang membuat kita siap bergerak tanpa ada yang perlu kita takutkan, karena kita telah hidup di dalam kebenaran. Dan hal itu juga akan membuat kita untuk mengalami hidup dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran atau hidup dalam melakukan yang benar itu pertama-tama adalah merupakan hubungan kita kepada Tuhan dan menjadi persoalan kita kepada Tuhan untuk segala konsekuensinya. Artinya saudara-saudara, hidup dalam melakukan kebenaran itu adalah urusan kita kepada Tuhan. Sebagai urusan yang paling utama adalah kepada Tuhan, karena Dialah yang empunya kebenaran. Dialah pemilik kebenaran itu sesungguhnya, dan dunia ini tidak memiliki kebenaran. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran itu berarti membangun hubungan baik kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Artinya saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita mau melaksanakan hukum yang benar di tengah-tengah kehidupan kita, itu berarti kita membangun hubungan yang baik kepada Allah dan membangun hubungan yang baik kita kepada sesama manusia. Hidup dalam kebenaran sudah pasti akan menjauhkan kita dari kejahatan dan akan menjauhkan kita dari permusuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita hidupi dan marilah kita tunjukkan sesungguhnya bahwa orang yang percaya itu
adalah selalu berkata dengan benar dan hidupnya adalah dalam kebenaran. Segala tindakannya adalah melakukan kebenaran. Dengan demikian akan kita nikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih Tuhan akan menjadi senang karena apa yang Dia inginkan kita berikan dengan sebaik-baiknya kepadanya. Saudara-saudara, sesungguhnya orang-orang percaya itu adalah pelaku kebenaran di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menasihati kami agar kami berkata benar dan melaksanakan hukum dengan benar dalam seluruh kehidupan kami dan dalam seluruh interaksi sosial kami. Kuatkanlah kami Tuhan dan sertailah untuk melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian Engkau tetap memperkenankan kami di hadapan-Mu dan Engkau akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami terhadap siapa saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.